ayatnya. Man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin niran. Siapa yang merasa senang dari umat Muhammad itu, kata Rasulullah, dengan senang dengan datang bulan Ramadan, maka haram jasadnya. Ngomongnya tidak ada manfaat. Nah kalau sekarang kan ngomongnya bermanfaat, ngomong ilmu, ya. Kalau bahasa Palembang mungkin kelakar, dak kati ngerti, cito, lagi bahasa Palembang, Pak Napa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo Sobat Prilly, terima kasih sudah mengklik video ini. Oke Sobat, pada kesempatan kali ini jumpa lagi bersama saya, Maryam Azawa, tentunya dalam program Prilly, Podcast Ramadan Islamic Family Law Season 3. Oke Sobat, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Kak Lola Yuanda Aniza. Halo Kak Lola. Halo. Kak Lola, boleh nih disapa Sobat Prilly yang ada di rumah. Halo Sahabat Prilly, kenalin aku Lola Yandarinza, mahasiswi program studi hukum keluarga Islam semester 6. Nah Sobat Prilly, pada podcast kali ini kita kedatangan orang nomor 1 di Fakultas Syariah dan Hukum. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Haji Muhammad Harun MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya puasa, apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh nih Pak disapa dulu Sobat Prilly yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Prilly yang berada di rumah masing-masing? Sehat selalu, semangat, bergembira untuk melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Wah, Masya Allah. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang maka dari itu kita kenalan terlebih dahulu nih dengan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Boleh nih Pak, perkenalan dulu dengan Sobat Prilly yang ada di rumah. Baik, perkenalan kalau dalam konteks nama saya Muhammad Harun. Nama orang tua Muhammad Zamzam. Saya lahir di Palembang 21 Agustus 1968. Mungkin itu atau perkenalan yang lain? Ya, secara singkat aja Pak. Secara singkat, pendidikan? Boleh Pak. Boleh Pak. Pendidikan saya di Madrasah Tarbiyah Munawariyah, lalu melanjut ke Madrasah Sanawiyah Azhariyah, lalu sempat ngantri di Pondok Jawa Timur Ponorogo. Lalu saya menyambung lagi ke pesantren Ariyat mengambil ijazah 1310, S1 di Fakultas Syariah, S2 di UIN pada saat itu masih IAIN Sumatera Utara, dan terakhir S3 di Universitas Islam Negeri Raden Patah yang tercinta. Wah, Masya Allah sekali ya, panutan sekali Bapak kita ini. Nah Sobat Prilly, adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu dengan tema keutamaan bulan Ramadan dalam perspektif hadis. Boleh nih Kak Lola Yuanda Alinza dijelasin dulu apa sih bulan Ramadan itu? Baik, bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan yang dimana bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang mana ayat tersebut menyerukan kepada kita semua untuk menunaikan ibadah puasa. Berbicara soal bulan Ramadan nih Pak, boleh nih Pak bagi ilmu buat teman-teman Sobat Prilly yang ada di rumah, apa aja keutamaan di bulan Ramadan itu? Iya, bulan Ramadan ini sebagaimana pengantar tadi, bulan yang penuh keutamaan, banyak sekali keutamaannya. Karena sangat banyak kita sesungguhnya harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Walaupun ini ada berapa hadis, antaranya 2 hadis, ini sering disampaikan oleh para ulama, terutama di masyarakat awam, itu hadisnya disampaikan oleh ulama. Tetapi ada sebagian menyatakan hadis ini dhaif, hadis ini maudhu.
Nah, apakah dengan kemauduan itu, kedoifan itu menghilangkan rasa gembira? Misal hadis yang sering disebutkan oleh ulama itu misalnya man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin niran. Siapa yang merasa senang dari umat Muhammad itu, kata Rasulullah, dengan senang dengan datang bulan Ramadan, maka haram jasadnya masuk ke api neraka. Ini diklaim berdasarkan ilmu hadis. Ini hadisnya hadis dhaif ataupun katakanlah hadis palsu. Pertanyaannya, apakah dengan ini sebagai status hadisnya hadis dhaif atau palsu itu mengakibatkan kita tidak gembira? Seperti itu pertanyaannya. Lalu ada hadis lain misalnya Rajabun Sahrullah, Sya'ban Syahri, Ramadan Syahrul Ummati. Bulan Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulan aku, kata Rasulullah, Ramadan bulan umatku. Lagi-lagi ini tidak diakui sebagai hadis yang sahih berdasarkan ilmu hadis. Toyib, baik. Berdasarkan ilmu hadis ini hadis katakanlah dhaif atau bahkan palsu. Tetapi kemudian, apakah dengan kedua hadis ini kita tidak pakai, kita tidak memakai hadis itu, apakah itu menghilangkan rasa gembira kita? Kita tetap harus gembira. Karena apa? Banyak sekali keutamaan-keutamaan. Kita ambil satu hadis saja. Hadis qudsi. Ini derajatnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Dikatakan dalam hadis itu, kullu amali bani Adam yudha'am. Setiap perbuatan anak Adam, maksudnya kita umat Islam itu, setiap perbuatan kebaikannya dilipat gandakan. Al hasanah, satu kebaikan dibalas berapa? Bi asri amthaliha, bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin. Satu kebaikan dibalas ganjarannya itu oleh Allah dengan 10 sampai 700 kali. Lalu dilanjutkan hadis itu. Kalau Allah Ta'ala Azza wa Jalla, Allah berfirman, apa firman Allah? Illa saum fa innahu liwan ajzi bihi yada syahwatahu wa ta'amahu. Kecuali puasa. Kalau puasa itu kata Allahnya melalui hadis itu, ini untukku. Kalau untukku berarti aku yang balas. Aku yang membalasnya. Kalau Allah membalasnya berapa saja sekehendak Allah. Dengan syarat puasa kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan yada syahwatahu wa ta'amahu, meninggalkan syahwat dan makanan-makanan, berarti minuman juga kan. Artinya apakah dengan hadis yang sahih ini kita tidak berbahagia, kita tidak senang? Dari sini nanti banyak turunan hadis-hadis yang lain yang menginformasikan tentang Ramadan itu. Misal tentang orang yang memberikan berbuka puasa. Apa ganjarannya? Ganjarannya orang yang memberikan buka puasa itu selain pahala memberikan buka, dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berbuka apapun yang diamalkan oleh orang itu dalam sehari itu. Misal orang yang diberi buka itu dia baca Quran, dia bisa tamat ataupun bisa membaca 3 juz sehari. Ada kan orang seperti itu? Ada. Atau 1 juz. Yang memberi tidak membaca Al-Quran. Tapi yang diberi tadi membaca Al-Quran. Tanpa membaca dia dapat pahalanya. Seperti apakah ini tidak gembira? Kita harus bergembira walaupun ada hadis yang dikatakan tadi mungkin dhaif, yang dikatakan tadi katakanlah berdasarkan ilmu ulumul hadis itu maudhu. Baik, tapi itu biarlah di sisi itu, tapi sikap kita tetap bersenang hati, gembira ria melaksanakan puasa ini. Dengan gembira, apapun yang kita lakukan itu akan menjadi ringan. Kira-kira itu. Masya Allah ya, dengan bergembira ya Kak. Iya, intinya kita harus bergembira menyambut bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini.
Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana pandangan tentang hadis doif dan maudhu tersebut? Apakah bisa menjadi acuan kita sebagai umat muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan Ya, ini? tadi yang saya katakan tadi, kalaupun itu tidak menjadi acuan, biarkan itu, tapi tidak menghalangi kita untuk berbahagia tetap. Jadi kalau itu dikatakan berdasarkan ilmu hadis, itu bukan hadis, kita terima. Katakan berdasarkan ilmunya yang punya ahlinya, kita tidak memasuki wilayah mereka. Baik, itu bukan hadis. Baik. Tapi apakah dengan itu tidak diterima, lalu kita tidak bergembira? Kita tetap bergembira. Kenapa? Faedahnya banyak. Apalagi pada malam itu, pada bulan Ramadan itu ada malam, satu malam, Lailatul Qadar. Yang kita paham bahwa satu malam itu kalau kita dapat khairum min alfi syahr. 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Betapa dahsyatnya itu. Kita kadang juga suka mendengar bahwa betapa hebatnya bulan Ramadan itu. Tidurnya saja orang yang berpuasa itu ibadah. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau dia tidak tidur, lalu dia berbicara yang tidak puasanya akan berkurang pahalanya. Jadi sikap kita, ya kita terima hadis itu, ya silakan ilmunya, ilmu ahli hadis. Kita tidak menafikan itu ulumul hadis. Silakan. Tetapi dengan kedoifan ini, dengan kemaudhuan ini, katakanlah kita tetap tidak menghalangi kita untuk bergembira. Baik, mungkin itu ya yang dimaksudkan. Masya Allah, berarti kita ini sebagai umat muslim memang seharusnya Pak ya, walaupun itu tidak menjadi acuan, kita sebagai umat muslim memang seharusnya bergembira dalam menyambut bulan Ramadan ini. Sekarang apa aja nih Pak yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan? Iya. Pertama, selain kita menyiapkan diri berbahagia tadi psikologis, kedua, kita harus paham, harus berilmu, harus belajar puasa itu apa. Puasa itu memang menahan. Menahan apa? Secara zuhir, ya menahan makan dan minum. Katakan saja. Apakah hanya itu? Kalau kita pakai istilah Imam Ghazali, puasa itu ada tingkatannya. Ada tingkatan awam, ada tingkatan khawas, ada khawasul khawas. Kalau awam puasa, dari apa? Dari makan dan minum saja. Tidak makan, tidak minum, itu puasa orang biasa. Ya, kita apakah ingin seperti itu? Tidak. Laisa siyam, kata Nabi, bukanlah puasa. Minal akli wasyarab, dari makan dan minum. Bukan itu ini maksud puasa. Wa innamas siyam minal lagwi warrafat. Sesungguhnya puasa itu adalah dari ngomong yang sia-sia, ngomong yang tidak ada manfaat. Nah kalau sekarang kan ngomongnya bermanfaat, ngomong ilmu, ya. Kalau bahasa Palembang mungkin kelakar, dak kati cito, lagi bahasa Palembang Pak apa ya? Nah, itu tidak boleh seperti itu di bulan Ramadan, jangan, ya jangan. Warrafas, ngomong kotor, tidak boleh. Apa intinya? Dari satu hadis ini dipahami puasa itu dari lawi, dari ngomong sia-sia, dari ropas. Intinya kita jangan ngomong itu artinya hawa nafsu kita, keinginan kita untuk ngomong yang gak ada arti, itu kan hawa nafsu. Kepingin ngomong ini bercanda segala macem ya, ngomong yang apa istilah anak muda ini kalau ngomong terus itu apa istilahnya apa ya? Kalau bahasa Palembangnya kelakar, apa ya bahasa anak-anak muda sekarang itu, ya. Nah itu kalau tidak ada manfaatnya tidak usah. Itu bukanlah puasa kalau masih melakukan itu. Artinya menahan keinginan, menahan nafsu. Inti dari puasa itu kita menahan nafsu kita, nafsu apapun, nafsu makan, nafsu minum, nafsu ngomong yang tidak dan lain sebagainya. Ini proses kita untuk memperbaiki diri kita untuk menahan nafsu. Hati-hati, itu ada gangguan nafsu itu harian itu mana ketika kita mau berbuka, itu nafsu itu, ya. Mau minum ini segala macam makanan itu nafsu. Kita puasa dari situ.
puasa dari situ. Idealnya kita makan itu kalau bisa secukupnya untuk kita. Usahakan itu. Misal hari ini tidak usah varian, tidak usah banyak macam. Hari ini kita mau makan apa? Sop, ya udah sop aja. So, kemudian nanti ada orang memberi kita pindang misalkan, jadi 2 macam. Ya udah, kita cuma satu. Yang ini nanti kita bagikan. Hati-hati ketika mau berbuka, itu pasti ada keinginan. Ini adalah godaan. Kita harus puasa di situ. Selesai, setan tidak selesai menggoda kita per hari. Nanti di ujung itu digoda. Ingat, pemain bola kaki itu biasanya suka lengah di menit-menit pertama dan menit-menit terakhir. Hati-hati itu. Berapa banyak kita sering nonton bola kaki itu di menit terakhir injury time kemasukan. Nah, kita hati-hati di akhir Ramadan kita mau siapkan lebaran. Hati-hati. Ini nafsu ini. Nafsu. Jangan sampai kita melupakan persiapan itu, melupakan inti kita apa? Puasa. Harus tetap istiqomah. Bagaimana cara kita mempertahankan, menjaga, melawan hawa nafsu dari awal, di akhir pun tidak boleh kendor. Hati-hati. Dan banyak orang-orang terjebak di sini. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan segala sesuatu nafsu yang ada di diri sendiri. Nah, selanjutnya itu Pak, apa sih hasil yang kita dapatkan setelah kita menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh itu? Idealnya, sebagaimana ayat menyatakan, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa itu apa? Secara sederhana yang sering kita dengar disampaikan ulama, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, melarang, menjauhi apa yang dilarang. Allah melarang, melatih kita mulai Ramadan itu menahan hawa nafsu. Sehingga keluar itu dari Ramadan, nafsu kita bagus. Nah, ini kita menjadi bertakwa. Takwa tidak, 11 bulan berikutnya kita konsisten atau tidak. Itu. Nah, ibarat Ramadan ini madrasah. Sering kita dengarkan madrasah? Ya. Yang namanya madrasah pendidikan. Benar. Yang namanya pendidikan itu proses. Setiap orang memasuki bulan Ramadan melalui tahapan-tahapan kurikulum Ramadan dilaksanakan. Ya, kurikulum Ramadan itu. Yang peserta pendidik memang stepnya sama, akhirnya secara zahir sama, tetapi secara batin belum tentu sama. Ijazah yang akan didapat seorang anak yang berproses di pendidikan di akhir akan mendapatkan ijazah. Atau dalam 1 tahun dia proses pendidikan, lalu ada UTS, ada UAS, ya dapat rapor, apakah nilainya sama? Tidak, itu juga kita. Tergantung proses kita melalui kurikulum ini di Ramadan ini, yang itu untuk mengendalikan hawa nafsu mampu tidak. Semakin bagus kita menata diri untuk hawa nafsu kita, semakin bagus nilai kita. Ya, artinya start memang sama, akhir memang sama secara zahir, tetapi secara batin status nilai kita mungkin berbeda. Ini juga punya kaitan. Kaitannya orang yang berhasil di Ramadan itu orang yang berhak mengucapkan. Hakikatnya ya, secara hakikat mengucapkan minal aidin wal faizin. Orang yang tidak berhasil, hakikatnya tidak berhak. Apalagi yang tidak berpuasa. Apa makna minal aidin? Aidin kami adalah bagian dari orang-orang yang kembali. Kembali dari mana? Kembali dari mana? Kembali menjadi orang yang bersih setelah mengalami masa-masa kotor. Misal, Ramadan tahun kemarin kita sudah berproses ya. Bersih katakan saja. Katakan seperti itu. Masuk Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 11 bulan perjalanan. Perjalanan manusia. Pasti ada dosa. Pasti ada noda, ada kotor. Al-insan mahal khata' wal nisyan. Ada dosa. Dosa itu lumrah.
minta ampun. Nah, ini kotor, mau dibersihkan lagi supaya bersih. Kita proses Ramadan sehingga bersih. Saya kembali menjadi orang bersih seperti bayi baru yang dilahirkan. Dengan bersih wal faizin, saya bagian, kami adalah bagian orang yang beruntung. Jadi, kita masuk Ramadan membersihkan diri, berhasil membersihkan diri baru. Hakikatnya minal aidin wal faizin. Orang yang tidak berpuasa mana berhak. Ya, itu di Ramadan proses membersihkan diri. Nah, apakah bulan Ramadan ini ketika kita masuk bulan suci ini, apakah setiap orang itu berhak masuk Ramadan? Idealnya bulan suci ideal yang masuk orang suci lah, bersih. Artinya kita sudah disiapkan untuk membersihkan diri. Inilah bijaksananya ulama. Sudah dipersiapkan di bulan Rajab sampai Sya'ban. Sudah bersih baru masuk. Bersihkan diri. Seperti Anda semua anak-anakku sekalian mau pergi kuliah. Kuliah itu kan misalnya pagi jam 7. Sebelum masuk kelas kan sudah bebersih. Udah mandi, sudah cakep, sudah cantik, baru masuk. Jadi kini juga kita di Ramadan bulan bersih. Sebelumnya siapkan, membersih diri, diproses lagi membersihkan diri lagi, keluarlah kita menjadi orang bertakwa, artinya kita bersih diri kita, maka pantas kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Ya, mungkin seperti itu. Oh, Masya Allah, ternyata banyak sekali ya Pak yang harus kita persiapkan dalam bulan Ramadan itu. Dari mulai menyambut, bagaimana kita mempersiapkan diri dalam bulan Ramadan itu. Lalu mungkin memang benar apa yang kita jalankan di bulan Ramadan itu pasti hasilnya berbeda-beda setiap hamba dari Allah itu. Nah Sobat Prilly, sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada episode kali ini, ada pesan nih dari Kak Lola Yuwana Linza. Silakan Kak Lola. Baik, berjanjilah pada diri sendiri bahwa setelah Ramadan berakhir, maka kita itu tidak akan kembali ke kebiasaan yang lama. Cobalah untuk bertekad melanjutkan kebiasaan baik di bulan suci Ramadan. Oke Sobat, sekian video dari kami. Saya Maryam Azawa. Saya Baba Yanda Arlinza. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video-video apa saja yang akan kami tayangkan di channel ini. Sekian, terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.